Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawab yang depan. Yang cewek di sini jawab, cuma yang duduk sana nggak jawab. Tapi ingat ada pantun risiko dari dudukannya. Daun salam, daun bawang dicampur lalu ditulis. Awas, yang gadis di ujung kalau ada jawab salam jadi berkumis. Balik ini berkumis tak lemak Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pede tadi ya dah. Iya. Lagi ingat ada pantun dari guru kami, ya dah. Batang salam di rumah Pak Muhammad, buah tomat begini di dalam bertujuh. Yang jawab salam kita doakan sehat selamat. Yang bujang cowok di situ kita doakan buntu. Sunnah Rasul 3 kali ya. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam minum kopi coklat, paginya sarapan burung. Yang jawab salamnya semangat kita sama-sama masuk surga. Kalau betul ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Yang kami hormati para Dewan Guru SMA Negeri 7 Palembang, yang kami hormati adik-adik kami, dan insya Allah kita semua sama-sama dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di pagi yang cerah ini subhanallah kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah ini untuk kita bersama-sama mengisi bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Halo? Dengar yang di ujung? Dengar yang di ujung itu yang cowok, yang laki-laki? Coba maju ke depan, maju ke depan. Jangan asik main HP, HP-nya kaki diambil ya, sita ya HP-nya. Maju ke depan, maju ke depan. Perhatikan. Jangan asik dewek. Anak-anakku yang insya Allah sama-sama rahmat Allah, sekali lagi syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena alhamdulillah di suasana Ramadan, suasana yang penuh berkah dan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sekali lagi kita bisa bersama-sama duduk di sini untuk kita selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, yang namanya syukur ini penting dan perlu, karena kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, tentunya kita ketika diberi sesuatu maka kita harus mengucapkan terima kasih terhadap orang yang memberi. Begitu juga ketika Allah banyak memberikan kepada kita nikmat subhanallah, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan nikmat kepada kita.
Dan perlu kita ketahui bersama, yang namanya syukur kepada Allah bukan cuma syukur dengan ucapan lisan saja, alhamdulillah, bukan. Belum cukup dengan itu saja. Tapi bagaimana syukur kepada Allah itu, selain dengan ucapan kita alhamdulillah, kita pun harus bersyukur dengan perbuatan kita. Syukur dengan perbuatan. Alhamdulillah terucap dengan lisan kita, syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekarang bagaimana syukur dengan perbuatan? Dengan kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan untuk kita bisa berkumpul di majelis ilmu seperti ini, subhanallah. Kita tahu dalam majelis ilmu seperti ini malaikat-malaikat Allah hadir. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun menyaksikan dan mencatat orang-orang yang berada di dalam sini. Macam-macam catatan malaikat itu. Oh, si fulan itu yang cewek ketika dengan ceramah asik main HP misalnya. Oh, yang cowok di belakang ketika dengan ceramah nyender. Biasanya kalau kita ceramah itu ada di sana tuh, yang dengar ceramah pas dengar ceramah nyender, pulang dari sini langsung innalillah. Iya, hati-hati ya nyender-nyender. Iya, masih muda, jangan muda-muda nyender ya anak-anak sekalian. Dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencatat semua. Walaupun tidak kelihatan oleh mata kita, kita tahu kita dikawal oleh dua malaikat Allah. Malaikat apa sebelah kanan? Namanya malaikat apa yang jauh sebelah kanan? Malaikat apa? Nah, apalah beda? Malaikat apa sebelah kanan? Malaikat Malik. Raqib. Apa tugas malaikat Raqib? Mencatat amal baik. Mencatat amal baik. Sebelah kiri malaikat apa? Hati. Apa tugas malaikat hati? Mencatat amal buruk. Mencatat amal buruk. Ada tugasnya masing-masing. Maka oleh karena itu anak-anak sekalian, kita hati-hati dalam kehidupan ini. Kita hati-hati saat Allah banyak berikan kenikmatan kepada kita. Karena kalau kita sekali lagi tidak mempergunakan nikmat itu dengan baik, dicatat oleh malaikat Allah, dan ternyata catatan itu banyak merahnya, kita naudzubillah. Naudzubillah. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 7 apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, kata Allah, syukur dalam artian tadi saya katakan di awal, mempergunakan nikmat Allah ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Itu tugas kita. Kalau kita melakukan yang seperti ini, maka insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya, ketika kita lalai, ketika kita dikasih kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, kita lalai tidak mempergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Naudzubillah. Kalau ada dia semua ditanya mau dimasukkan ke surga atau neraka, jawabannya pasti kepengen ke surga. Kalau adik-adik dikasih dua pilihan, mau yang baik atau yang buruk, pasti maunya yang baik. Setiap kita manusia tentu menginginkan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Itu.
Maka oleh karena itu ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, itu kita sendiri yang harus mewujudkannya. Sekali lagi, ketika kita kepengen yang baik, yang bagus, itu kita sendiri yang harus mewujudkannya. Sama, kalian kepengen nanti ke depan nilainya bagus, misalnya saat setelah ujian, apa yang harus kita lakukan? Belajar. Kalian mungkin anak-anak sekalian kepengen ilmu yang didapat di sekolah ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat. Apa yang harus dilakukan? Hormat kepada guru, hormat kepada kedua orang tua. Itu untuk akan mendapatkan keberkahan ilmu kita. Ini kalau dengan guru maaf masih tidak sopan, ngomongnya kasar, na'udzubillah. Apalagi melihat guru, oh guru ini cerewetnya misalnya, mudah ngerutuk. Ketika kita diajarkan oleh seseorang dan kita mendapatkan ilmu, maka kita harus hormat dengan guru tersebut. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan, walaupun ilmu itu mungkin sedikit dikasihnya, tapi insya Allah menjadi keberkahan. Mana ilmu yang berkah itu Ustaz? Yaitu tadi bermanfaat untuk diri kita, dan ilmu itu bisa kita amalkan kepada orang lain, punya manfaat buat orang lain. Anak-anakku sekalian yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa juga kita sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang mau pakai Sayyidina boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, ini juga penting buat kita. Karena di dalam kehidupan ini, selain kita mengandalkan ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan soleh yang kita lakukan, maka kita juga tetap harus banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Agar Nabi kita kenal sama kita. Setelah kenal dengan kita, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita berselawat dulu sama-sama bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bareng-bareng semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya syukur kita
di mana alhamdulillah saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Ini nikmat terbesar anak sekalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita alhamdulillah saat ini sampai saat ini diberikan oleh Allah kekuatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan bulan suci Ramadan. Karena kalau mungkin kita melihat di luar di jalan ada tertulis di situ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang menghadap ilahi Rabbi. Si bulan bin si bulan tidak ketemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Dan saat ini anak sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki hari yang keberapa? 10 di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Allah berikan kesempatan kepada kita. Semoga kita berdoa bersama, Ramadan kita tahun ini akan menjadi Ramadan yang berkualitas buat kita. Akan menjadi Ramadan yang bisa merubah karakter diri kita yang tadinya mungkin belum baik menjadi baik, yang tadinya mungkin ibadah kita, sholat kita masih bolong-bolong. Dengan Ramadan ini insya Allah sholat kita semakin baik. Yang tadinya mungkin akhlak kita dengan wong tua maaf masih kurang sopan, masih berkata kasar dengan wong tua. Dengan tempahan Ramadan kita tahun ini, kita berdoa kita menjadi lebih baik. Itu tentunya doa kita bersama agar kita menjadi orang-orang yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menginginkan kita dari bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang baik. Apa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kita untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan Allah mencetak kita, tujuan Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Ialah mereka yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini yang pertama. Sekarang timbul anak-anak pertanyaannya, mak mana sekarang puasa kita? Puasanya lancar. Sekarang mak mana nilai puasa kita di hadapan Allah? Bagus atau tidak? Bisa merubah kita menjadi lebih baik atau tidak? Itulah pertanyaan dan tugas kita bersama. Ya. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ada di antara kita manusia ini yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasanya. Nah, ini yang kita takutkan. Puasanya puasa tapi pahalanya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapat? Ju' wal apa arti ju'? Lapar. Wal 'atas dan haus. Subhanallah. Tentunya kita anak-anak sekalian tidak menginginkan puasa kita ini yang kita dapat cuma lapar dan dahaga saja. Tidak ingin. Tapi baginda Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu tentang kodratnya kita manusia.
Terkadang kita manusia ini galak lalai. Kalau disuruh puasa bulan suci Ramadan, puasa perutnya baik, tapi maaf mulutnya tidak puasa. Masih galak ngerumpi. Yang cowok-cowok dia minta masih galak ngerumpi. Masih galak ngomongin wong. Sholatnya yang terutama tidak terjaga. Ini yang hati-hati. Sholat hati-hati. Terkadang maaf ada adik-adik sekalian, uangnya puasa, tapi ketika waktu sholat tidak sholat. Asik kalau yang sekarang nih anak-anak sekarang lagi hobi main game masih HP. Lupa dengan waktu. Dari pagi sampai ke sore, siang, malam main game terus. Ketika datang terdengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca kalau jangan azan, coba ini. Terdengar panggilan azan, asik baik masih tangannya. Lagi seru. Oh iya. Nah ini yang kita harus hati-hati. Apalagi di bulan suci Ramadan. Karena inilah yang merusak pahala puasa kita. Kalau kita puasa tidak sholat. Ngapa kau tidak boleh main game? Boleh main game, boleh hiburan. Tapi jangan sampai karena game, karena HP lupa ibadah. Sekali saya katakan, boleh main HP, boleh main game, tapi jangan sampai karena game, karena HP lupa ibadah, lupa belajar. Itu yang nggak boleh. Ayo, mulai saat ini yang cowok-cowok, kalau yang asik main HP lupa sholat, beneri. Jangan HP-nya gak di flash terus, dibenerin terus karena penuh game. Pikiran sholatnya adalah diperbagi. Yang sama, yang putri juga. Kalian hobinya main game, main HP, jangan sampai lupa ibadah. Lihat uang tua, bantu uang tua. Saat di rumah kita harus peduli dengan orang tua kita, saat kita di sekolah belajar benar-benar. Jangan sampai gagal anak-anakku sekalian menyesal. Menyesal. Kenapa? Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk belajar tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Rugi gitu. Baliknya di kita dewe, penyesalan di kita dewe. Yang namanya penyesalan itu anak-anak sekalian bukan datangnya di awal, datangnya di akhir. Datangnya dia. Maka oleh karena itu kita harus perbaiki benar-benar, perhatikan benar-benar, apalagi di bulan suci Ramadan. Mana kita menjadi orang-orang yang bertakwa kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema kita pada hari ini apa coba? Dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan tadi saya katakan di awal, yang namanya takwa itu harus kita dewi yang mewujudkan. Kita sendiri yang harus menjadikan cita-cita keinginan kita. Dan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, syaratnya tadi kami katakan di awal, dekatkan diri kita kepada Allah. Halo, dengar ayat? Halo. Dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita memang benar-benar beriman kepada Allah, bukan cuma ngomongnya beriman, KTP-nya Islam, tapi ketika lihat kesehariannya, sholatnya tidak terjadi. Karena yang namanya iman itu adik-adik, apa itu iman? Apa coba definisi iman? Ada yang tahu definisi iman?
Angkat tangan. Percaya kepada oleh al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Catat, yang namanya iman itu diyakini dalam hati. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah Tuhan kita. Makanya kalau saudara ajaran anak itu Allah Tuhan saya, Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, sepele lagu ini anak-anak, ringan, tapi subhanallah maknanya mewujudkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penting. Ini terkadang kita kan maaf gara-gara HP melupakan Allah. Ya, berarti Tuhannya bukan Allah lagi, siapa Tuhannya? HP. Berarti sudah menduakan Allah. Padahal ngomongnya dari ketika ditanya percaya kepada Allah, ya. Makanya karena itu sekali lagi anak-anak kita perbaiki. Kita perbaiki segala kekurangan-kekurangan kita. Setelah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala-galanya buat kita. Selanjutnya yang kedua apa? Wa qaulun bil lisan. Diucapkan, diikrarkan dengan lisan kita. Apa yang kita ikrarkan? Apa yang kita ucapkan? Kalimat syahadat. Coba Ustaz pengen tahu. Coba ucapkan kalimat syahadat tadi. Mana masih belepotan kagak ada cewek-cewek anak nikah baru syahadat tiba-tiba mirip. Iya, ya. Apa kalimat syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu wujud keimanan kita kepada Allah dikeluarkan dengan lisan. Selesai sampai di situ iman kita? Belum. Ada yang ketiga. Apa tadi yang ketiganya? Wa amalun bil arkan. Mengamalkan dengan perbuatan. Apa yang nak kita amalkan? Apa yang nak kita lakukan? Perintah Allah. Di antaranya salat. Karena salat ini adalah segala tugas kita. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini tugas dan kewajiban kita ketika kita mengaku kita muslim. Jadi cerminan pertama anak-anak. Jadi kalau ada orang ngomong aku ni orang Islam, aku ni beriman kepada Allah, tapi ketika dilihat keseharian sudah sholat, berarti Islamnya belum kafah. Belum menyeluruh Islam. Baru ngomongnya baik tadi saya katakan di awal, tapi prakteknya belum mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi melalui Ramadan inilah untuk kita mencetak diri kita, memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita.
mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita sholat. Alhamdulillah saat ini kita diberikan kekuatan melaksanakan ibadah Ramadan. Dan perlu sekali lagi diketahui, ketika kita puasa Ramadan tapi tidak sholat, maka tadi saya katakan di awal, puasa kita tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukun Islam saja sudah diberitahukan. Ada berapa rukun Islam kita? Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam ini anak terbangun dari 5 fondasi dasar yang apabila 5 ini ada dalam diri kita, kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita bisa selamat dalam kehidupan ini. Selamat, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa sapu jagat. Ada yang tahu doa sapu jagat? Biasa disebut doa sapu jagat gimana? Doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Itu doa kita agar kita mendapat keselamatan. Maka karena itu bagaimana caranya agar doa ini tadi terwujud untuk kita? Lihat tadi. Salah keyakinan yang kedua kita sholatnya. Karena kalau sholatnya sudah bagus, puasa, zakat, hajinya, nilainya tidak ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang wajib yang utamanya sholatnya tinggal. Jadi karena itu anak sekalian yang biasa kalau tinggal sholat ini, tinggalkan sholat 5 waktunya masih galak ketinggalan, mulai sekarang dibenahi. Pak Ustaz kakek baik masih muda kami. Belum tahu. Ya. Kita ngomong muda, kita ngomong gagah, kita ngomong sehat, banyak kita lihat. Di media-media, wong rajin olahraga, tahu innalillahi wa inna ilaihi. Kita lihat lagi di luar sana yang muda, yang masih remaja SMP, innalillahi wa inna. Yang SMA sama baik. Karena kehidupan ini anak sama dengan buah kelapa. Tahu buah kelapa? Jangan tahu nih dokannya baik. Buah kelapa itu anak-anak kita lihat di bawah. Terkadang yang masih miang yang kecil, yang kuning-kuning itu, belum jadi kelapa, runtuh. Masih kecil, runtuh. Ada yang sudah mungkin sebesar ekor kelapa seperti ini, ada juga yang runtuh. Dokan yang masih cengkir, masih cair, nyampa. Dokan nyonian, apa lagi nyampa. Ada yang nyampa dewek, ada yang nyampa kedua dijual di jalan, ada. Iya, dokan nyonian ya. Yang tua sama baik juga, runtuh. Itulah kehidupan kita. Kalau kita berbicara masalah kematian, karena kita galau-galau ini nama mati. Nama mati kalau tidak boleh. Nama mati. Iya. Nama mati kalau kita kan calon camat galau-galau, kalau mati. Maka karena itu kalau kita tahu bahwa kita ini bakal mati, maka kita harus buat persiapan. Buat persiapan. Allah sudah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Kematian.
kematian. Allah mengingatkan kita sudah Allah sudah mengingatkan kita. Kenapa Allah selalu mengingatkan kita setiap Jumat kita dengar ayat ini? Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mawas diri, agar kita sadar diri. Kalau yang selama ini kita asyik dengan diri kita, sombong dengan diri kita, mungkin kekayaan kita, kekuatan kita, sombong, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk mulai kita perbaiki. Karena dari adik-adik sekalian, saat malaikat Israel datang, siapa Israel? Malaikat Israel datang, itu dah pilih-pilih. Ketika Allah perintahkan cabut nyawa si bulan, dan dilihatnya dia lagi banyak dosa atau tidak, lagi ibadah atau tidak, saat Allah perintahkan cabut nyawanya, maka langsung dicabut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi yang muda-muda ada yang muda-muda, jangan kita leha-leha, jangan kalian leha-leha, santai-santai saja. Tidak sholat, ketawa. Lihat kawannya ke masjid, ke musola sholat, dia asik baik. Sekarang adik-adik ketawa, sekarang masih bisa tersenyum kalau tidak sholat. Tapi nanti, tatkala kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ baru kita akan merasakan. Di situ baru kita menyesal. Sebelum Allah mencabut nyawa kita, saat itu kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tayangan, tontonan tentang orang-orang yang mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika di dunianya lalai dari menjalankan sholat, ketika waktu belajar dia tidak belajar, ketika waktu sholat dia tidak ibadah, ketika suruh menghormat dengan orang tua dia tidak hormat dengan orang tua, ketika disuruh hormat dengan guru-gurunya dia cuek-cuek baik. Saat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar jeritan-jeritan tangis menahan sakit mereka, ya Allah, aku tidak kuat akan menerima siksaan ini, ya Allah. Baru saat itu ngomong, saat sudah diperlihatkan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ketika sudah diperlihatkan tentang orang-orang yang mendapat siksaan dari Allah, cerita orang-orang yang menangis menahan siksa karena lalai ketika hidup di dunia, baru ngomong, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kembalikan aku, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku hari ini, ya Allah, karena aku baru yakin bahwa segala apa yang aku lakukan di dunia semuanya kau minta bertanggung jawab. Dan sekali lagi ada sekalian, hati-hati, hati-hati. Yang sekarang banyak ketawa-ketawa, yang laki-laki jauhnya banyak ketawa-ketawa, sholat tidak, hati-hati. Yang ceweknya juga sama. Jadi harus hati-hati, perbaiki sholat kita sama-sama. Agar apa? Agar tadi kita katakan di awal, ibadah kita menjadi orang-orang yang baik. Kita menjadi orang-orang yang baik. Karena ini juga sekali lagi wujud cerminan ketakwaan kita, wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita insya Allah sudah dekat selalu kepada Allah, dari sekalian, kalau kita sudah selalu dekat kepada Allah, paling tidak sholat 5 waktu itu sudah kita jaga, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar kalau kita ada masalah. Mungkin adik-adik ketika mungkin di sekolah, mungkin ada yang belum bayaran atau mungkin apa gitu kan, ada masalah di sekolah. Insya Allah munajatkan kita kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjaga sholat kita, maka insya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan makhraja, jalan keluar. Kalau kita ada masalah dalam kehidupan kita, ada masalah dalam kehidupan kita, Allah berikan jalan keluar. Bukan cuma jalan keluar yang akan Allah berikan, apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan berikan rizki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Subhanallah. Anak-anak, adik-adik sekalian, ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Fasilitas kebahagiaan, fasilitas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali kepada kita. Syaratnya tidak susah. Syaratnya tidak susah. Tadi saya katakan di awal, dekat selalu kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh. Jadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah tadi apa? Dekatkan diri kita kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh. Insya Allah akan berikan kebahagiaan. Man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan, yang namanya amal soleh ini anak-anak, kebaikan ini ada dua paling tidak. Ada dua, baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia. Jadi dua, baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia. Bagaimana cara kita baik kepada Allah? Tadi kami katakan di awal, dengan kita menjalankan perintah Allah. Bagaimana cara kita baik kepada sesama manusia? Kita perbaiki akhlak kita. Akhlak kita. Tidak banyak, cuma dua. Tapi subhanallah, ketika dua ini kita lakukan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Bukan cuma itu saja, anak-anak sekalian. Allah pun akan memberikan balasan, ganjaran kebaikan yang kita lakukan itu melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Kalau tidak itu kira-kira mendapatkan pahala dari Allah, kalau tidak masuk surga, kalau tidak sholat juga, kalau tidak jaga puasa juga, kalau tidak ngomong baik, prakteknya prakteknya ini yang terpenting sekali. Karena kalau kita baru ngomong baik, prakteknya masih itulah. Jadi lihat saja mulai hari ini dan seterusnya ke depan, harus mulai berubah. Makanya di bulan suci Ramadan ini merupakan selain syahrul Quran, di sini juga syahrul tarbiyah, bulan pendidikan buat kita, untuk kita mentarbiyah diri kita. Yang tadinya mungkin kita belum bagus, akhlak kita dengan guru belum bagus, akhlak kita dengan orang tua belum bagus, akhlak kita dengan kawan-kawan belum bagus. Di bulan suci Ramadan ini kita perbaiki. Kita perbaiki. Jangan sampai kita asik-asik dari baik, senang-senang dari baik, tidak perhatian dengan diri kita dan tidak memperhatikan diri kita. Alhamdulillah, subhanallah. Takut kita anak sekarang. Takut kalau kita kaget maunya mendapatkan surga Allah, tapi malah kita dimasukkan neraka Allah. Maunya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi malah sebaliknya. Alhamdulillah. Takut kita akan ini tentu. Oleh karena itu sekali lagi anak-anak sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan kita.
tingkatkan keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan kita selalu menjalankan perintah Allah. Salat kita, puasa kita saat ini yang kita lakukan, kita jaga benar-benar. Agar apa? Agar kita sekaligus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, ketika kita sudah selalu dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka disitulah nanti insya Allah kalian atau kita semua akan timbul rasa muraqabatullah, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti nilai tertinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasa muraqabatullah, diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Sehingga saat kita melakukan kemaksiatan, saat kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ingat, ya Allah, hari ini aku belajar, kenapa aku lalai, aku asik dengan diri aku baik. Ya Allah, aku hari ini berada dalam majelis, ya Allah, mendengarkan ceramah tausiah, tapi kok aku asik dengan diri aku baik, main, ngobrol. Hati-hati, hati-hati. Kenapa? Tadi ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin." Barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil sebesar biji zarrah, maka insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, lalai, tidak mempergunakan kesempatan dengan baik, maka keburukan itu pun akan datang kepada kita. Datang kepada kita, walaupun mungkin gurunya tidak melihat, walaupun mungkin kakak kelasnya tidak melihat, OSIS-nya tidak melihat, tapi Allah, dua malaikat Allah melihat dan mencatat. Dan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimintai pertanggungjawaban. Maka karena itu sekali lagi anakku sekalian, ini bukan usah nakut-nakuti ya. Iya, tidak nakut-nakuti tidak. Tapi inilah seperti inilah fakta dan nyata. Dan memang sekali lagi semua apa yang kita lakukan semuanya tidak luput dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita harus ingatkan diri kita bahwasanya kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita ini selalu dikawal oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kita ingat, sadar bahwasanya itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Dan untuk mencapai itu, sekali lagi anak-anak sekalian, untuk mencapai derajat itu, derajat muraqabatullah, maka dekatkan diri kita selalu kepada Allah. Bukan cuma ngomong baik, tapi praktek dan kerja nyata harus dilakukan. Tapi jam berapa kita? Jam itu perasaan aku udah muter-muter, udah aku mati baiklah anak sekalian, jadi ini. Jadi sekali lagi, untuk kita biar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pertama apa? Tingkatkan keimanan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita, memperbaiki keimanan kita agar iman kita menjadi bagus? Menjalankan perintah Allah. Apa yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga? Pertama, sholat, ini yang utama sekali. Yang kedua, baik kepada sesama manusia. Karena terkadang maaf ada anak-anak uangnya bagus, sholatnya, tapi akhlaknya dengan kawan masih tidak bagus, masih galak ngantoi, masih galak ngejek. Nah berarti itu sholatnya belum jadi. Baru sholatnya ngerjakan sholat baik, tapi dari sholatnya belum bisa merubah dirinya menjadi baik.
Karena kan dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah ini kok ada yang sholat tapi galak nuker sendal di masjid, ada yang sholat masih galak nuker sepatu misalnya gitu kan, ada yang sholat masih galak ngatain uang, ada yang sholat masih belum bisa jaga tangannya, masih kadang ambil sesuatu yang bukan haknya. Ada yang sholat tapi kakinya belum bisa dijaga, masih terkadang berjalan di tempat-tempat maksiat, belum bisa kakinya diberi manfaat untuk selalu berjalan ke rumah Allah, ke masjid menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memang berarti siapa yang salah? Kitanya yang belum bagus sholat. Karena kalau kita sudah sholat sudah bagus, maka tadi Ustaz katakan di awal, di situ kita akan merasa selalu dekat kepada Allah. Lihat anak-anak sekalian, ketika kalian sholat, ketika kalian sholat zuhur saja misalnya, berapa rakaat zuhur? 4 rakaat. Ada tak kamu melakukan sholat zuhur 3 rakaat? Ada tak sholat zuhur 5 rakaat? Ngapu lagi Robi? Padahal kan dekat dia yang lihat. Karena di situ sudah terbentuk dalam diri kita, dalam hati kita sudah terbentuk rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat atau tidak dilihat uang yang namanya salat zuhur itu 4 rakaat. Nama itu juga kita jadikan diri kita. Dilihat orang tua atau tidak dilihat orang tua, dilihat guru atau tidak, yang namanya salat itu wajib. Jangan karena seseorang ini kagak ada yang nak disenangin, misalnya cewek misalnya itu kan rajin ke musola, cewek ini mulai dekat-dekat rajin ke musola misalnya, rajin sholat, sholatnya bagus, niatnya yang sah. Kenapa? Karena niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya kepengen dekat sama si anu itu kan. Salah. Niatnya kepengen dekat sama itu dah yang nyanyi tadi nasyid tadi salah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala anak sekalian memberikan ganjaran itu sesuai apa yang kita niatkan. Makanya dalam hadis itu dikatakan, apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi segala sesuatu itu anak tergantung pada niat kita. Kalau niat kita dalam puasa ini mencari ridha Allah, maka insya Allah Allah akan ridha dengan puasa kita. Allah akan berikan pahala buat kita. Begitu juga dalam segala sesuatu kita ibadah dengan mencari ridha Allah, maka insya Allah Allah ridha dengan ibadah yang kita lakukan, maka Allah akan berikan segala-galanya buat kita. Tapi ketika kita niatnya dalam melakukan ibadah itu karena sesuatu, karena dunia, karena dunia yang didapat dunianya baik. Misalnya tadi saya katakan di awal, rajin ke musola biar si adek itu dekat sama aku, misalnya. Dapat dia memang, tapi Allah tidak ridho. Karena bukan niatnya, dapat memang dikasih oleh Allah. Rugi gitu kalau cuma dapat dunianya baik. Rugi gitu kalau cuma dapat kebahagiaan dunia baik. Karena yang nak kita cari ini adik-adik, mana kalau bisa dunianya bagus, akhiratnya bagus. Bagaimana di awal saya katakan dari doa kita, itu yang nak kita harapkan. Karena kita tahu kehidupan dunia ini kehidupan cuma sesaat, sebentar. Kehidupan dunia ini cuma kehidupan sementara. Kalau sebelumnya kita berada di alam rahim ibu kita, alam rahim ibu kita, sekarang kita berada sudah di alam dunia. Setelah alam dunia, nanti kita akan kemana?
alam barzakh, alam kubur. Setelah alam kubur mau kemana lagi kita? Yaumul mizan, yaumul jaza. Paling tidak ada 4 yang akan kita lalui. Sekarang kita baru berada di 2 alam. Dari alam rahim keluar ke alam dunia, dan nanti ke alam kubur dan alam akhirat terakhir. 2 alam ini adik-adik sekalian, perhatikan. 2 alam ini yang menentukan baik atau tidaknya, bahagia atau tidaknya, senang atau tidaknya kita sendiri saat kita hidup di dunia. Sekali lagi, yang menentukan 2 alam ini, alam kubur dan alam akhirat, baik atau tidak, itu kita sendiri yang menentukannya. Di mana? Saat kita hidup di dunia. Saat kita hidup di dunia. Kalau kita dengar cerita-cerita mungkin kan, baca-baca di buku tentang siksa kubur, naudzubillah. Jadi kalau ada orang ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang dengan tenang, simpulan dengan simpulan. Siapa ngomong setelah mati itu kita tenang? Belum tahu. Belum tahu. Kalau kata Ustaz Taufik Hasnuri almarhum, beliau ngomong. Jadi yang namanya setelah kematian itu ada di sekalian. Gak tahu kita tenang apa beda. Apalagi kalau sudah tahu dunia yang tadi sholatnya beda, pas waktu puasa dia ada puasa, dengan waktunya kasar, dengan keluarga ada kalah jago silaturahmi, mana nak tenang? Dengan nunggu itu, nunggu apa? Nunggu siksaan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab di kubur. Naudzubillah. Begitu juga sebaliknya di yaumil akhir. Kalau sudah di kuburnya diazab, ya Allah, naudzubillah. Di akhirat juga pasti akan mendapat siksaan. Maka oleh karena itu sekali lagi kita sedih dan ngeri akan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi anak-anak sekalian, itu jaga benar-benar. Mari yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita berusaha untuk menjadikan agar diri kita menjadi lebih baik. Jangan sampai maaf setelah mati, jadi kami katakan di awal kita baru nyesal. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Jika Israel datang, anak sekalian, telah terbujur kaku kita, dingin badan kita, baru di situ kita lagi menyesal. Mohon sama Allah tadi bisa katakan di awal dekat dari kesempatan. Maka karena itu selagi kalian kita semua masih muda, masih sehat, waktunya masih panjang, jangan sampai kita lalai akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di puasa ini bulan suci Ramadan, kalau kemarin kita belum baca Quran, di bulan suci Ramadan ini niatkan dalam diri kita untuk kita belajar membaca Al-Quran. Niatkan belajar Al-Quran. Jangan sampai ketika ditanya baca Al-Quran masih bingung, apalagi yang laki-laki.